Oke teman-teman, welcome back to my channel. Oke, jadi kali ini kita akan mereview sebuah gelasan ya. Jadi ini dia gelasannya ya tuh. Jadi gelas ini harganya ini lumayan murah juga, lumayan murah, tapi kualitasnya tidak murahan teman-teman ya. Karena kan ini gelasan yang sangat legend sekali dari zaman saya waktu kecil ya. Merek ini masih ada sampai sekarang ya, dan kualitas juga lumayan oke teman-teman ya. Walaupun harganya murah. Oke, let's go, kita buka gelasannya. Oh, packingannya rapi juga kayak gini. Set, kita buka guys. Wow, gelasnya kayak gini teman-teman ya. Ini ukurannya 022 ya. Oh, 022, ukuran 22. Jadi ukuran 22 itu dia pas ya, jadi tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil ya, jadi standar ukuran 22 kayak gini teman-teman. Kenapa saya suka dengan gelasan ini ya, walaupun harganya murah ya, terlalu mahal, ini lumayan lah buat low budget ya. Oh, seket pokoknya cari yang licin ya. Kalau cari gelasan itu cari yang licin keset ya, keset licin, jangan yang kasar. Jadi kalau yang kasar itu, kalau dilihat itu kayak gini, itu kelihatan ya, oh tidak rata. Beda sama yang licin. Kalau yang licin, kalau kalian lihat itu dia rata banget, kelihatan si teksturnya itu nggak kelihatan, rata banget. Dan untuk bahan nilainya itu saya nggak tahu, nggak tahu bahan apa ya. Yang pasti itu warna si nilonnya itu warna putih ya, warna putih. Oh, warna putih. Ya memang gelasan nilon mah teman-teman, kalau kalian kikisnya kayak gini ini kukus, itu bisa teman-teman kayak gini tuh, bisa dilihat, jadi bisa lunturnya dikikis kayak gini kalau gelasan nilon mah. Tapi kalau gelasan benang itu nggak bisa teman-teman. Dan benang itu dia lebih menyerap ya, karena terbuat dari benang. Sebenarnya sih gelasan benang sama gelasan nilon kayak gini itu lebih tajam gelasan benang sebenarnya teman-teman, lebih seket gelasan benang. Hanya saja gelasan benang itu kan terbuat dari benang, jadi memang agak sedikit rapuh ya, gampang putus ya, kayak gitu aja. Itu kebanyakan zaman dulu itu gelasan benang semua teman-teman. Kalau menurut saya sih itu enak teman-teman, enak banget gelasan benang itu. Saya juga suka, apalagi layangannya layangan shot ya teman-teman ya, itu enak banget pakai gelasan benang ya. Kalau gelasan nilon kayak gini, ini molor ya tuh, gelasannya molor bukan mantap ya. Oh, ngenyod, gelasan molor mah ngenyod. Oh, ngenyod kayak gini. Oh, mantep lah, pokoknya ini recommended sekali untuk kalian yang cari gelasan. Tuh, seket tajamnya. Kalau kalian pengen cari yang low budget ya, pokoknya kalian harus bisa cari teksturnya yang halus keset ya, halus keset, ukurannya kecil, minimal 022 lah ya. Kalau 028 itu kayaknya agak besar, agak tebal kayak gitu. Lumayan sih. Oke, nanti kita coba ngadu ya di lapangan ya. Kalau di lapangan itu memang enak banget ya mainnya, karena bisa mundur ya. Karena kalau main mundur itu dia nambahan tarik. Kalau misalkan kalian bisa narik cepat, apalagi ditambah mundur ya, nariknya jadi lebih cepat teman-teman. Cocok banget buat main tarik ya. Duh, nostalgia saya kalau misalkan menghirup aroma gelasan itu suka nostalgia teman-teman. Karena zaman dulu itu gelasan suka dihirup kayak gini. Saya yakin kalian juga pasti kayak gini teman-teman ya, dihirup. Itu nostalgia banget waktu saya kecil kayak gini. Jadi sebenarnya teman-teman, saya tuh suka layangan itu dari kecil ya, dari waktu umuran sekitar kelas
1 kelas 2 SD itu saya sudah hobi banget sama yang namanya main layangan teman-teman. Makanya kalau pulang sekolah itu langsung mulung ya, megat layangan, atau enggak megat main layangan itu sampai maghrib teman-teman. Paling pulang minum makan udah balik lagi ke sawah main lagi. Bahkan sampai muka saya itu jelek ya, hitam karena sering main korong, main maneh cina gitu, berjemur terus ya. Makanya layangan itu waktu saya kecil itu banyak teman, ada 3 kantong kresek yang merah yang besar itu ya. Waktu itu saya masih kecil, kalau misalkan anak seusia saya itu gak pernah ada yang punya selain saya teman-teman. Nah jadi selain bikin itu saya suka beli ongkoh, bikin ongkoh, megat ongkoh teman-temannya. Jadi rekto loba kumaha coba layangan megat ongkoh, beli ongkoh, ngajian ongkoh ya. Jadi bikin layangan juga teman-teman. Saya dari kecil, dari waktu kecil SD saya udah bikin layangan ya. Coba-coba awalnya sih saya bikin layangan itu lihat kakak saya lagi bikin layangan, saya liatin aja gitunya, liatin bagaimana sih cara bikin layangan tuh. Nah setelah saya liatin, saya coba-coba praktek teman-teman bikin layangan yang rangkanya itu saya mulung ya. Nemu ya dari layangan-layangan yang berserakan yang sudah usang, sudah rusak, saya ambil itunya rangkanya dipulung. Nah kemudian saya rakit lagi teman-teman itu. Saya masih ingat waktu itu, alhamdulillah teman-teman jadi layangan ya saya bikin. Walaupun saya nggak tahu layangannya bakal terbang atau tidak, tapi ternyata teman-teman layangannya alhamdulillah terbang, tapi muter muter banget. Jadi berasa belah tinggu mah pokoknya muter ya, apa mungkin muter. Nah di situ teman-teman saya terus bikin lagi walaupun masih ukurannya acak-acakan ya, tidak beraturan, masih kertasnya juga kertas wajib, terus mulung, kadang riset. Bahkan lemnya juga pakai ini teman-teman, bukan pakai lem, pakai remeh, pakai nasi ya, nasi yang diaduk-aduk itu dihancurin pakai lem kayak gitu ya. Terus saya belajar terus, ada layangan bagus. Nah kalau ada layangan bagus nih, saya dapat itu, saya lihat oh begini cara bikinnya, cara lipatannya begini. Bahkan ukurannya saya ukur, saya seratin ya, ukuran sayapnya ini berapa nih, saya catat, ekornya berapa saya catat, terus panjang sayap lengkunnya berapa saya catat. Mulai dari layangan cangklong, layangan osela, layangan paswet, layangan pasduk, layangan, pokoknya banyak banget teman-teman. Merek-merek layangan saya catat ukurannya. Mulai inovasi ya, yang tadinya rangkanya saya mulung di sawah-sawah, itu sekarang saya mulai ngeraut gitu ya, di upgrade lagi. Pokoknya terus belajar. Jadi intinya teman-teman, untuk kalian semua nih yang ingin bikin layangan, yang ingin bisa bikin layangan bagus, itu intinya belajar sih, belajar terus menerus. Jadi jangan ada kata nggak bisa, jangan ada kata kayak gitu. Jadi walaupun belum bisa, bukan nggak bisa, tapi belum bisa, terus belajar lagi terus pasti bisa teman-teman ya, gitu. Jadi sebenarnya belajar mah nggak ada waktu teman-teman, nggak ada waktunya. Bang, berapa lama sih bikin nyerut langkah layangan dari mulai nggak bisa sampai bisa itu nggak berapa lama? Pernah ada yang nanya kayak gitu teman-teman. Nah kalau menurut saya itu nggak ada batasannya teman-teman, walaupun kalian baru bikinnya ya. Tapi kalau kalian misalkan khusyuk ya, benar-benar pengen bisa belajar terus, itu pasti bisa cepet teman-teman kayak gitu. Oke teman-teman, nah jadi ngebahas masa lalunya. Oke teman-teman, itulah ya review tentang gelasan ini teman-teman. Jadi gelasan mah gak perlu mahal, yang penting kalian tahu teksturnya ya. Teksturnya licin kesetnya. Ukurannya juga, ukuran gelasannya ini kecil, sekitar 022 nih ya. Itu yang lebih bagus, itu yang lebih kecil lagi ada sih sekitar 018, ada 015, ada kayak rambut teman-teman gitu. Tapi jarang ada juga, itu biasanya suka mahal teman-teman, soalnya bahannya itu beda teman-teman. Kalau dulu mah jarang banget
ada yang namanya gelasan matot itu jarang teman. Kalau dulu mah gelasan benang sama gelasan molor kayak gini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk konten kali ini. Semoga terhibur dan juga semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Semoga kalian semua sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Oke, mantap.